Nggak nyangka, anime kesayangan kita, yaitu Tsuki Mega, udah memasuki episode 11. Dan hanya tersisa 2 episode lagi sebelum animenya tamat. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita bedah episode terbaru animenya. Secara garis besar, episode ini melanjutkan kembali event Bungasai. Di episode ini juga, Komura sempat mengalami kegundahan mengenai hubungannya dengan Mie setelah kejadian di akhir episode 10 kemarin, yang membuat Komura menjadi lebih pesimis dengan perasaannya. Tapi untungnya, kegundahan ini berhasil terselesaikan di akhir episode ke-11 ini. Oke, masuk ke pembahasan cerita. Di awal episode, kita akhirnya tahu bahwa rambut asli Komura sebenarnya berwarna hitam sebelum disuruh oleh ibunya untuk mengecat rambut. Nah, alasan utama ibu Komura selalu menyuruh Komura tampil keren dan percaya diri adalah agar Komura bisa mendapat banyak teman yang bisa mengisi kesepiannya. Karena ibu Komura tidak bisa menemaninya bermain karena harus bekerja. Ya, seperti yang kalian tahu, ayah Komura sudah lama meninggalkan mereka sejak Komura masih kecil. Sehingga mau nggak mau, ibunya lah yang harus bekerja demi menghidupi Komura. Inilah wujud kasih sayang orang tua kepada anaknya. Lalu setelah opening, kita langsung disambut dengan khayalan Komura mengenai Mie yang memakai tindik. Ya, di Jepang sendiri, penggunaan tindik memang disebut sebagai hal yang cukup tabu. Makanya Komura sempat terkejut ketika Mie kepikiran mau pakai tindik. Di bagian ini juga, Mie kembali menunjukkan ketertarikannya dengan gurita flapjack, dengan membuat boneka gurita flapjack untuk Bungasai nanti. Nah, lanjut ke hidangan utama episode kali ini, yaitu chapter 56. Di awal, Komura kembali menyinggung perkara orang tua Mie yang sangat ketat, sehingga Mie tidak bisa ikut membantu persiapan Bungasai lebih dari jam 6 malam. Jika terlambat pulang, Mie akan dimarahi dan tidak diberi coklat panas besoknya. Tapi karena cemburu melihat Komura yang dekat dengan Somea, Mie akhirnya nekat untuk pulang terlambat agar tetap bisa berduaan dengan Komura. Yang sayangnya, Komura sendiri malah menyangkal perasaan tersebut. Ya, seperti yang aku bilang di awal tadi, bahwa Komura sedang gundah tentang status hubungannya dengan Mie. Tapi setidaknya, Komura menyadari kegelisahan Mie yang takut pulang terlambat, sehingga Komura memutuskan untuk berpura-pura sudah pulang, agar Mie juga segera pulang. Nah, di sini kalau kita sadar, kita juga bisa melihat seberapa dekat hubungan Asuka dan Yasaka saat ini. Oke, lanjut ke cerita. Komura yang khawatir dengan Mie mencoba membuntutinya, sekalian mau membawakan sepatu Mie yang tertinggal di sekolah. Sebelum akhirnya, Komura melihat Mie yang menangis di jalan karena takut dimarahin ibunya. Ya, yang namanya anak SMP, wajar lah kalau takut dimarahin orang tua. Walaupun Komura sempat ragu dengan isi hatinya, pada akhirnya Komura tetap memutuskan untuk mendatangi rumah Mie dan membohongi ibu Mie perihal alasan pulang terlambat. Hal ini tentunya dilakukan Komura agar bisa menyelamatkan Mie dari kemarahan ibunya dan agar tetap bisa melihat senyuman Mie di pagi hari. Meskipun menurut Komura, hal ini hanyalah keegoisannya, tapi bagi Mie, hal yang dilakukan Komura sangatlah berarti baginya. Oh iya, kalau kalian ingat, Komura sempat memuji kecantikan ibu Mie ketika perjalanan pulang. Dan aku setuju dengan pernyataan Komura, meski sayangnya kita nggak bisa lihat wajahnya ibu Mie. Dan di manga sendiri, emang wajah orang tua Mie maupun Komura nggak pernah ditunjukkan hingga saat ini. Intinya, di besok paginya, Mie tetap diperbolehkan minum coklat panas favoritnya. Dan sejak kejadian itu, Mie mulai mengagumi sosok Komura. Nah, di chapter 57, alias ketika Bungasai berlangsung, dijelaskan juga bahwa alasan Mie tetap dikasih coklat panas adalah berkat bantuan ayah Mie yang membujuk ibu Mie. Aduh, susah juga nyebut orang tua Mie kalau nggak ada namanya. Oke,
Setelah melihat diari Mie yang tentunya absurd dan keimutan boneka buatan Mie, kita langsung berpindah ke adegan Komura dan Mie yang bolos acara bungkasai di lapangan sekolah. Di sini, Gohens menampilkan adegan wholesome antara Mie dan Komura yang udah kayak orang pacaran, dengan kualitas animasi yang sangat indah tentunya. Intinya, nggak ada yang bisa kukomentari untuk adegan satu ini, karena melihat hubungan malu-malu dan salting antara Mie dan Komura aja udah cukup untuk memberikan kebahagiaan. Apalagi melihat Easter egg Somea yang tiduran di paha Hibuji. Selama adegan ini juga, masing-masing dari mereka berdua saling berusaha jujur dengan keinginannya. Dan episode ini berakhir dengan jawaban atas pertanyaan yang sejak episode kemarin ditanyakan oleh Komura mengenai apa yang dipikirkan Mie tentangnya. Dan ternyata Mie menganggap Komura sebagai ayahnya. Yap, sebagai ayahnya. Sebuah jawaban yang di luar nalar dari Mie. Ya, paling enggak Komura sekarang tahu kalau Mie nggak membencinya. Oke, karena pembahasan episode ini udah selesai, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan review episode ke-12 animenya minggu depan. Yang mana akhirnya mulai masuk ke volume 6. Dibuka dengan chapter 58, di mana Komura bakal salting dengan impian Mie. Dan chapter 59, di mana sekarang giliran Komura yang merasa cemburu melihat Mie dekat sama Azuma. Ya, untuk next episode sih, aku berharap chapter 60 juga masuk, biar bisa melengkapi chapter 58 tentang masa kecil Mie dan Komura. Lalu untuk episode ke-13, ada kemungkinan akan menggantung di pertengahan volume 6, atau mungkin juga bakal memaksa tamat di volume 6 dengan menyekip beberapa chapter pendek. Ya, intinya mari kita tunggu aja episode ke-12 animenya tayang pada 19 September mendatang. Dan sekian pembahasan kali ini. See you.